Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Siswa Teknik Kendaraan Ringan Otomotif kelas 11 TKRO 1. Pagi ini kita akan kembali mengulas pembelajaran mata pelajaran engine bersama Bapak Budiman Tanjung, di mana pagi ini kita laksanakan secara daring karena mengikuti himbauan dari pemerintah setempat terkait dengan PPKM darurat yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Bujang khususnya. Dalam pembelajaran engine pagi ini, mohon sekiranya seluruh siswa dapat menyiapkan dirinya dengan baik untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya, hanya saja dilaksanakan dari rumahnya masing-masing. Sebelum belajar, Bapak harapkan semuanya bisa melakukan berdoa sendiri-sendiri agar pembelajarannya tetap dapat mendapatkan hikmat dan dimudahkan diri kita semuanya untuk menerima pembelajaran. Lalu untuk absensi, Bapak minta nanti semuanya silahkan tonton video ini melalui link YouTube yang sudah Bapak siapkan. Silakan melakukan absensi di WhatsApp group, juga bisa mengkoreksi absensi melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang dasar-dasar engine, di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas definisi dari engine. Kemudian kita sudah membahas beberapa klasifikasi engine, perbedaan engine 4 tak dan 2 tak, kemudian perbedaan engine diesel dan engine bensin. Lalu juga ada kita mengetahui syarat mula agar engine dapat bekerja. Nah, pada minggu ini sedikit kita akan ulas kembali pertemuan minggu kemarin dan kita lanjutkan materinya untuk dasar-dasar engine. Sebentar. Gambar ini kemarin sudah sempat muncul ya. Jadi ini adalah bagian-bagian engine. Masing-masing engine mungkin akan berbeda-beda. Jadi kalau siswa lihat di sini ada bagian-bagian yang diberi warna berbeda-beda, bertujuan untuk menunjukkan komponen-komponen yang berada di dalam ruang engine tersebut. Kita lihat yang pertama di sini adanya komponen crankshaft. Ya, crankshaft itu adalah poros engkol yang menghubungkan antara piston dengan poros engkol. Lalu ada exhaust valve, berarti sini adalah katup buang, dia menunjukkan katup buang yang di sebelah kanan dengan sistem katup SOHC ya, single overhead camshaft. Jadi ada satu katup masuk, juga ada satu katup buang. Lalu di sini ada piston yang ditunjukkan dengan warna biru. Lalu di sini sebenarnya ada connecting rod dari piston. Kemudian dan lain sebagainya. Banyak seperti ada flywheel, ada cylinder head, kepala silinder, ada silinder sleeve di ruang silinder, camshaft, valve spring, rocker arm, push rod ya. Banyak. Ada juga ini katupnya, ini tapet, kemudian ini gear. Jadi banyak yang terlihat pada engine ini. Lalu di sini dikatakan bahwasanya
ada 3 kondisi yang memungkinkan engine dapat berputar ataupun dapat menyala. Di antaranya adanya campuran udara dan bahan bakar yang sesuai. Dimana kalau campuran udara dan bahan bakar ini tidak sesuai, atau biasanya disebut terlalu kurus, campuran terlalu kurus, campuran terlalu gemuk, dapat menyebabkan engine tidak menyala ataupun tidak menyala dengan normal. Yang kedua, adanya tekanan kompresi yang memadai atau yang cukup. Tekanan kompresi yang cukup dapat membantu dan sangat dibutuhkan dalam proses penyalaan engine. Yang ketiga, adanya pengapian yang tepat. Makanya ada juga yang disebut dengan firing order. Ya, firing order adalah waktu urutan pengapian di mana sudut pengapiannya ditentukan. Kapan busi harus memercikan api, kapan busi tidak memercikan api. Walaupun piston dalam langkah dari TMB ke TMA, dari bawah ke atas, apakah busi harus memercikan api? Nah, itu ditentukan oleh sudut pengapian. Ini adalah klasifikasi engine yang kemarin sudah sempat kita bahas. Berdasarkan jumlah langkah, ada engine 4 langkah dan engine 2 langkah, atau 4 tak dan engine 2 tak. Berdasarkan sistem pembakaran, ada engine bensin atau gasoline tipe, ada juga engine diesel. Berdasarkan sistem pendinginan, ada pendinginan menggunakan air dan ada pendinginan menggunakan oli. Berdasarkan mekanisme katup, ada DOHC double overhead camshaft, ada SOHC single overhead camshaft. Lalu berdasarkan susunan silinder, ada inline tipe, ada V tipe, ada boxer, ada rotary, dan ada beberapa tipe lainnya. Ini adalah contoh dari engine 4 langkah, di mana pengertian engine 4 langkah adalah 4 langkah gerakan piston atau 1 atau 2 kali putaran poros engkol menghasilkan 1 langkah usaha. Nah, jadi di animasi pada ini gambar ruang silinder, di mana ini yang bagian bulat ini itu adalah crankshaft atau poros engkol. Ini ada connecting rod, ini ada piston. Di mana di sini ditulis ada 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, langkah 1 adalah langkah hisap. Seperti yang sini, di mana campuran dan udara dan bahan bakar dihisap ke dalam ruang silinder melalui kevakuman di saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yang kedua adalah langkah kompresi, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi kedua katup tertutup, sehingga campuran udara dan bahan bakar tadi dikompresikan. Nah, pada langkah combustion atau langkah usaha, ini beberapa derajat sebelum titik mati atas, sebelum piston sampai titik mati atas, busi akan memercikan api. Nah, itulah yang disebut dengan sudut pengapian, berapa derajat sebelum titik mati atas. Maka ketika busi memercikan api, udara dan bahan bakar yang sudah dimampatkan di sini, nanti ketika warnanya itu merah, dia akan memercikan api dan terjadi sebuah ledakan. Dan ledakan itulah yang disebut dengan langkah combustion atau langkah usaha. Lalu karena ledakan itu, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Setelah itu, piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi katup buang terbuka, sehingga sisa-sisa pembakaran bisa dikeluarkan melalui exhaust manifold. Untuk ini langkah exhaust. Itulah bentuk dari engine 4 langkah, yang mana siswa sekalian juga bisa melihat di channel-channel YouTube lain banyak contoh-contoh animasi yang bisa diperhatikan. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk susunan silinder tadi ya.
Ada horizontal, ada strike, ada V, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut juga spesifikasi engine, di mana ketika engine dalam sebuah spesifikasi kendaraan engine akan ada siswa mendengar yang namanya long stroke engine, ada square engine, dan over square engine. Nah, ini adalah penjelasannya. Long stroke engine atau yang nomor 1 ini itu artinya adalah piston stroke atau langkah piston. Jadi yang nomor 2 ini langkah piston itu jauh lebih besar ukurannya dibandingkan dengan diameter. Diameter ini yang nomor 1. Berarti lebar dari sini sampai sini. Sampai sini ya. Nah, itu adalah diameter atau disebut juga bore. Nah, jadi ketika suatu engine lebih panjang langkah pistonnya dibanding dengan diameter pistonnya, maka disebut dengan long stroke engine. Nah, itu biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang perkotaan, city car, kemudian passenger car, kendaraan penumpang ya. Nah, itu biasanya mereka membutuhkan kendaraan dengan laju kecepatan yang baik. Lalu square engine adalah piston dan diameter bore-nya sama besar. Ya. Seperti yang nomor 2 ini. Jadi piston, diameter dan panjang langkahnya sama besar. Nah, ini biasanya 50-50, ada yang digunakan untuk kendaraan penumpang, ada juga yang digunakan untuk kendaraan angkut barang. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya over square. Jadi lebih besaran diameternya daripada langkah pistonnya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga lebih cepat. Namun, hanya menghasilkan kecepatan yang lebih kecil. Nah, biasanya ini digunakan pada kendaraan-kendaraan yang diperuntukkan untuk mengangkut beban seperti puso dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghitung namanya total displacement. Total displacement adalah berapakah besaran dari V total ketika kita bandingkan dari langkah piston dibanding dengan diameter piston dan dikalikan dengan jumlah silinder. Nanti kita akan coba hitung dengan rumus V total adalah P 3,14 ataupun bisa menggunakan 22/7 dibagi dengan 4 dikalikan diameter kuadrat. Diameternya adalah diameter piston atau bore. Nah, lalu dikalikan dengan S. S adalah stroke, panjang langkah piston. Lalu dikalikan dengan N. N adalah jumlah silinder dalam suatu engine. Misalnya kayak Toyota Agya itu hanya 3 silinder, berarti kan dikalikan 3. Tapi kalau kayak Avanza, Expander itu dikalikan 4 karena jumlah silindernya ada 4. Expander ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, lalu kita coba menghitung. Kita akan masukkan nanti inputan data-datanya seperti ini contohnya. Nah, di sini katakan apa yang dimaksud dengan 1600 cc. Nah, kan kita sering dengar tuh mobil ini 2000 cc, mobil ini 3000 cc. Kalau motor-motor kita itu kan sekitar 150 cc. Nah, apa yang dimaksud dengan cc? Nah, di sini akan kita cari tahu. Angka tersebut merupakan total displacement atau jumlah dari keseluruhan volume silinder ruang pembakaran atau ruang bakar. Jadi cc itu adalah satuan cm kubik ya. Nah, di sini rumusnya adalah sama tadi. V sama dengan 3,14 bagi 4 kali D kuadrat kali S kali N. Nanti kita coba hitung.
Ini adalah contoh perhitungannya. Sebuah engine Strada Triton 4 silinder. Nah, jadi nanti N-nya dikali 4 ya. Nah, memiliki ukuran sebagai berikut. Stroke atau panjang langkah piston adalah 95 mm. Kemudian bornya 91,1 mm. Nah, satuannya diingat ya. Nah, berapakah total displacement engine? Nah, maka kita ukur. V sama dengan 3,14 dibagi 4 dikali diameter kuadrat dikali panjang langkah piston dikali jumlah silinder. Maka ketemulah 3,14 bagi 4 dikali 9,11 kuadrat. Dari mana datangnya 9,11? Dari bor diameter kuadrat. Bor ini kan diameter kuadrat ini adalah bor. Bornya 91,1. Kenapa jadi 9,11? Ya, karena 91,1 masih dalam satuan milimeter, kita rubah kepada satuan sentimeter. Karena nanti hasil akhirnya menggunakan sentimeter. Jadi 91,1 dibagi 10. Karena 1 cm 10 mili. Ya. Nah, dibagi 10 menjadi 9,11 atau 9,11 dikuadratkan dikali 9,5 cm dari stroke panjang langkah yang 95 mm dibagi 10 menjadi 9,5 cm dikalikan 4. 4 adalah jumlah silinder dalam suatu engine kendaraan. Maka hasilnya adalah 2475,65 cc atau dibulatkan ke bawah, jangan dibulatkan ke atas ya. Karena kalau dibulatkan ke atas nanti kita dianggap penipuan produk. Dibulatkan saja ke bawah menjadi 2400 cc atau 2,4. Nah, ini adalah cara menghitung cc dari suatu kendaraan. Lalu gimana Pak kalau kita nggak tahu berapa ininya, berapa stroke-nya, berapa bornya, berapa jumlah silindernya? Nah, nanti dalam keadaan praktek kita akan coba untuk overhaul engine-nya. Kita bisa ukur berapa panjang langkah pistonnya, berapa diameter ruang silinder atau diameter pistonnya, dan berapa jumlah pistonnya. Nanti kita bisa ukur berapa cc dari suatu engine tersebut. Oke. Coba diulang-ulang. Siswa sekalian bisa memasukkan angka yang berbeda-beda, kemudian belajar menghitung lagi ya. Nah, selanjutnya ada CR atau compression ratio. Ini adalah VC, rumusnya adalah VC ditambah V dibagi VC. VC di sini adalah volume combustion. Jadi ada volume ruang bakar dan juga ada volume langkah piston tadi ya. V itu displacement, volume VC itu adalah volume combustion, volume ruang pembakaran. Ini biasanya ruang pembakaran itu nanti kita bisa lihat ada yang diletakkan di cylinder head, ada juga yang diletakkan di piston itu sendiri, tergantung tipe-tipe engine-nya. Nah, nanti ini kita bisa hitung juga ketika kita sudah selesai menghitung total displacement tadi, di mana dikatakan semakin tinggi nilai compression ratio, maka semakin baik output engine. Apa sih output? Nah, nanti kita akan cari tahu. Ini compression ratio. Total displacement engine Strada Triton sebesar 2400 cc yang tadi sudah kita ukur. Lalu volume ruang bakarnya ada 150 cc. Berapakah total ini berapa compression rasionya? Nah, kita ukur. Jadi 150 ditambah 2400 dibagi 150. Hasilnya adalah
17,0. Nah, berarti CR-nya atau compression ratio-nya 17,0. Gampang ya? Nah, ini ada beberapa pengertian-pengertian. Jadi nanti siswa sekalian tidak bingung lagi ketika ada yang bertanya, apa itu PS? Ada PS 100, ada PS 110, ada PS 120. Nah, apa sih maksudnya PS? Nah, di sini dia. Setiap satu PS atau Pred Start ya. Start atau satu HP. Satu HP adalah satu host power. Bisa diartikan sebagai tenaga yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 75 kg. Jadi di sini ada beban seberat 75 kg diangkat sejauh 1 meter. Diangkat berarti ke atas ya. Diangkat sejauh 1 meter dalam waktu 1 detik. Jadi 1 sekon ya, 1 detik. Itu adalah pengertian dari 1 PS ataupun 1 HP, horsepower. Kemudian ada lagi yang kedua namanya output torque ya di sini. Torque atau torsi pada engine merupakan kemampuan daya puntir. Kemampuan daya puntir. Jadi ini dipuntir ke sini. Untuk memutarkan roda dalam keadaan diam hingga bergerak. Jadi kemampuan akselerasi ya. Dari mobil baru mau jalan hingga berjalan. Torsi biasanya menggunakan satuan Newton meter atau kilogram meter. Semakin besar torsi dalam rasion per menit atau RPM, maka semakin mudah menggerakkan roda-roda kendaraan. Nah, jadi torsi itu berkaitan tentang tenaga. Nah, selanjutnya power atau output. Output mesin adalah kemampuan tenaga maksimal mesin untuk akselerasi. Tenaga maksimal mesin ya. Biasanya menggunakan satuan PS ataupun HP dan kawan-kawannya. Atau lainnya. Semakin besar power, maka semakin kencang laju kendaraan. Dan semakin mudah mencapai top speed. Hal yang mempengaruhi torsi dan power adalah diameter piston dan panjang langkahnya tadi. Jadi, kalau semakin panjang langkahnya berarti yang semakin besar adalah kalau powernya di sini kan dikatakan kalau powernya makin kencang, kalau makin maksimal menggunakan atau lainnya ya, semakin besar power maka motor semakin cepat. Berarti power itu dari langkah piston atau stroke. Semakin besar langkah piston, maka powernya semakin besar. Tapi kalau semakin besar diameter piston atau bor, maka torsinya semakin besar. Nah, jangan terbalik ya. Ini ada engine performance, kita lanjut aja dulu. Nah, ini kita lihat yang ini. Jadi di sini kalau siswa sekalian lihat, kita perhatikan ada dua grafik yang warna hitam aja. Satu yang melengkung ke atas ini yang ini. Satu lagi yang ini hampir datar. Ini adalah dua grafik yang berbeda. Grafik yang Bapak sebut saja ini nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian ini grafik nomor 2. Grafik nomor 1 itu adalah grafik maksimal output dalam sebuah engine, di mana kalau kita lihat output maksimalnya ada di mana itu? Ada di 6000 rpm. Lalu di sini ya. Coba. Nah, ini adalah output maksimal sebesar sekitar 57 PS ya.
Nah, di sini di RPM 6000. Sementara untuk torsi maksimumnya, ini yang torsi ada di sini. Ada di 100 Newton meter di RPM 4000. Nah, jadi 100 per 4000. Yang ini ya. Ini output 57 di sini di RPM 6000 di sini. Lalu ini torsi 100 di sini di RPM 4000 di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah tugas individu. Silahkan siswa sekalian kerjakan. Di sini tugas yang pertama adalah menghitung total piston displacement ya, V. Di mana engine Mitsubishi Expander memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki 4 silinder, dianggap saja 4 silinder ya. 4 silinder artinya N-nya ada 4. Bor kali stroke-nya adalah 75 kali 84, satuannya milimeter ya. Satunya milimeter. Nah, jadi nanti bornya atau diameternya berarti 75, stroke-nya 84 mm semua. Nanti silakan dirubah kepada meter terlebih dahulu, centimeter terlebih dahulu. Berapakah total displacement engine tersebut jika P yang digunakan adalah 3,14. Berarti P-nya sama kayak kita cara ngitung yang tadi. Silakan siswa pelajari. Kemudian soal nomor 2 adalah berdasarkan grafik yang di samping ini ya. Buatlah kesimpulan tentang output dan torsi menggunakan bahasa yang siswa pahami masing-masing ya. Apakah yang dapat dijelaskan tentang torsi dan juga output ya dari grafik ini. Silakan siswa buat ininya, kata-katanya dibuat di dalam kertas lembar. Nanti tugasnya yang sudah selesai silakan difoto dan dikirimkan kepada Bapak melalui WhatsApp group ya. Fotonya harus jelas, jangan gelap, cari tempat terang, dikirimkan. Jangan lupa tulis nama, namanya siapa, shift 1 atau shift 2. Kemudian ini ya, kemudian TKR 1 dibuat seperti itu. Baiklah siswa sekalian, inilah materi pembelajaran daring kita untuk hari ini. Silahkan siswa sekalian mempelajarinya dengan baik, dengan serius, dan dengan sungguh-sungguh, supaya materi ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada siswa yang masih belum paham atau kurang mengerti, dapat bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp, bisa di grup, bisa secara pribadi, dan juga siswa dapat untuk melihat dengan berulang-ulang video yang sudah Bapak siapkan ini. Baiklah, sebelum kita tutup, terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.